Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas soal OSK tahun 2023. Oke, video ini adalah part 1, kita akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 4. Soal nomor 1 berkaitan mengenai struktur atom. Mari kita lihat. Ion perak dalam perak oksalat memiliki konfigurasi elektron keadaan dasar yang sama dengan... Oke, pertama kita harus menentukan muatan ion Ag+ di dalam perak oksalat. Caranya gimana? Caranya kita coba disosiasikan senyawa ini. Ag2C2O4. Kalau kita disosiasikan menjadi 2Ag, kita belum tahu muatannya. Dan C2O4. Oksalat ini muatannya -2. Berarti Ag-nya harus bermuatan +1 supaya Ag2C2O4 netral atau tidak bermuatan. Nah, atom Ag, kalau kita lihat di tabel periodik, nomor atomnya atau jumlah protonnya adalah 47. Maka, kalau dia bermuatan +1, jumlah elektronnya akan 47 dikurang 1. Ya. Jadi 46. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah spesi apa yang konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi Ag+. Soal ini dengan mudah kita jawab dengan menentukan spesi apa yang jumlah elektronnya sama dengan ion Ag+. Karena kalau ada dua buah ion yang jumlah elektronnya sama, maka konfigurasi elektronnya juga akan sama. Mari kita lihat mulai dari indium, In. In, jumlah protonnya, ini lihat di tabel periodik, jumlah protonnya adalah 49. Berarti kalau In-nya bermuatan +3, atau 3+, gitu ya, jumlah elektronnya adalah 49 dikurang 3, yaitu 46. Karena jumlah elektron Ag+ sama dengan jumlah elektron In3+, maka konfigurasi elektronnya tentu akan sama. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, berkaitan dengan ikatan kimia. Dari keempat senyawa berikut, urutan senyawa yang memiliki panjang ikatan dari yang terpendek ke terpanjang adalah... Oke. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi panjang ikatan. Salah satunya adalah ukuran atom yang saling berikatan. Kalau kita lihat di dalam 4 senyawa ini, ikatan yang ingin kita bandingkan sebenarnya adalah ikatan H dengan F di dalam molekul HF dengan ikatan OH di dalam H2O dengan ikatan NH di dalam NH3, dan yang terakhir adalah ikatan CH di dalam CH4. Jadi, kita ingin membandingkan ikatan siapa nih yang lebih panjang? Ikatan HF, OH, NH, atau CH? Cara tahunya seperti bagaimana? Cara tahunya seperti ini, kita tentukan yang membedakan ikatan ini adalah atom F, O, N, sama C. Ya kan? Nah, maka kita bandingkan ukurannya. Ukuran atau jari-jari atom C, atom N, atom O, dan atom F. Seperti itu. Atom C, N, O, dan F di dalam tabel periodik mereka berada di periode yang sama, yaitu periode 2. Nah, kita tahu dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Jari-jari semakin kecil. Oke, coba kita bayangkan seperti ini. Misal kita memiliki atom H di sini, ukurannya segitu misalkan, berikatan dengan atom X. Misalkan ukuran atom X-nya segini. Nah, ini misalkan atom X. Kemudian ada juga, maka panjang ikatan H dengan X itu adalah jarak dari inti atom H ke inti atom X. Nah, ini adalah panjang ikatan HX. Seperti itu. Misalkan, kita ganti atom X-nya dengan atom Y.
ukuran atom H-nya masih sama segini. Ini misalkan atom H. Nah, sekarang dia berikatan dengan atom Y yang jauh lebih besar daripada atom X. Maka panjang ikatannya yang mana? Panjang ikatannya berarti dari sini ke sini. Nah, kita lihat dengan mudah bahwasanya panjang ikatan H dengan Y lebih panjang daripada ikatan H dengan X. Berarti kita simpulkan, semakin besar jari-jari, maka panjang ikatannya akan semakin besar. Berarti, dari ikatan yang paling panjang nantinya adalah ikatan CH, karena jari-jari atom C lebih besar daripada N, O, dan F. Dan yang paling pendek adalah H dengan F, karena F ukurannya paling kecil. Maka kalau disuruh mengurutkan dari yang paling pendek ke yang paling panjang, maka yang paling pendek adalah HF, diikuti dengan OH, kemudian NH, dan yang terpanjang adalah CH. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih berkaitan dengan ikatan kimia, tapi lebih spesifiknya adalah interaksi antar molekul. Di antara keempat molekul di bawah ini, manakah yang memiliki ikatan hidrogen dalam interaksi antar molekulnya? Oke, interaksi ikatan hidrogen terjadi ketika di dalam molekul tersebut terdapat ikatan OH atau NH atau CH atau FH ya, bukan CH, atau H dengan F. Maka kita harus gambarkan masing-masing molekul ini. Bagaimana sih ikatannya sebenarnya? Apa saja yang saling berikatan seperti itu? Oke, kita mulai dari CHF3. Struktur dari CHF3 adalah seperti ini. C, H, F, F, F. Jadi di dalam molekul CHF3 tidak terdapat ikatan OH, NH, ataupun HF. Jadi tentunya antar molekul CHF3 tidak akan bisa membentuk interaksi ikatan hidrogen. Jadi jawaban 1 salah. Oke, kita lihat glukosa. Oke. Nah, kita harus tahu nih gambar molekul glukosa seperti apa. Ya, gambar molekul glukosa adalah seperti ini ya. Glukosa itu adalah monosakarida. Monosakarida itu tentu dia memiliki ikatan OH ya. Sebagai contohnya adalah glukosa. Nah, glukosa itu dia memiliki ikatan OH yang sangat banyak. Jadi, karena terdapat ikatan OH pada molekul glukosa, maka antar molekul glukosa dapat membentuk interaksi ikatan hidrogen. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada gugus OH, ada banyak gitu ya. Nah, tentunya akan memungkinkan terjadinya interaksi ikatan hidrogen antar molekul glukosa. Jadi, senyawa yang kedua memiliki interaksi antar molekul, yaitu ikatan hidrogen. Selanjutnya, yang ketiga, trifluorobenzena. Oke, kita gambar trifluorobenzena seperti ini. Oke, ini adalah benzena. Trifluoro artinya ada 3 atom F di dalam yang terikat pada cincin benzen. Namun di soal ini tidak diberitahu secara spesifik posisinya, jadi kita gambarkan bebas saja ya. Nah, ada 3 atom F terikat pada cincin benzen, berarti sisanya adalah atom H di sini. Oke. Ini adalah trifluorobenzen. Kemudian di setiap sudut di sini adalah posisi atom karbon. Ini adalah karbon, 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 karbon. Nah, kalau kita perhatikan, di sini tidak terdapat ikatan OH, NH, ataupun HF. Berarti, di dalam molekul trifluorobenzen, antar molekul trifluorobenzen tidak bisa membentuk interaksi ikatan hidrogen. Jadi, ini salah. Kita lihat molekul yang keempat, yaitu asam trikloroasetat. Oke. Trikloroasetat. Struktur molekulnya adalah seperti ini. C mengikat 3 buah Cl, kemudian
terdapat gugus COOH. Nah, di gugus COOH ini ada ikatan OH. Nah, ikatan OH ini nantinya bisa membentuk ikatan hidrogen dengan gugus OH dari trikloroasetat yang lainnya. Seperti ini. Nah, ini dari trikloroasetat yang lain. Nah, tentunya ini yang kita sebut dengan ikatan interaksi ikatan hidrogen. Yang ini. Ikatan hidrogen. Oke, berarti kesimpulannya adalah senyawa 2 dan 4 dapat membentuk interaksi ikatan hidrogen antar molekulnya. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal ini berkaitan dengan analisis kuantitatif ya, atau stoikiometri. Analisis kuantitatif untuk menentukan kadar senyawa tetraetil tiuran disulfida dapat dilakukan dengan mengoksidasi sulfur menjadi SO2. SO2 kemudian dibubbling ke dalam larutan H2O2 hingga terbentuk H2SO4. Asam sulfat yang terbentuk dapat bereaksi dengan NaOH sebagai berikut. Jika H2SO4 yang terbentuk membutuhkan 34,85 mili NaOH 0,025 molar, kadar C10H20N2S4 dalam 0,4605 gram sampel adalah, kita perhatikan di sini, kadar yang ditanya dalam satuan persen B per B. Persen B per B itu adalah persen berat per berat. Artinya ini yang ditanyakan adalah persen massa. Oke, karena yang ditanyakan persen massa, maka yang harus kita tentukan terlebih dahulu apa? Yaitu massa dari tetraetil tiuran disulfida. Sebelum ke situ, kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi dari tahap yang awal sampai reaksi H2SO4 dengan NaOH. Yang pertama, sulfur di dalam tetraetil tiuran disulfida dioksidasi menjadi SO2. Namun kita tidak diberitahu apa oksidator yang digunakan. Nah, maka dari itu tidak masalah, karena kita hanya ingin mengetahui perbandingan koefisien antara tetraetil tiuran disulfida dengan SO2. Nah, untuk menyamakan jumlah sulfurnya, maka SO2-nya kita kali 4. Oke, kita tidak perlu tahu reaksi setaranya. Kemudian, yang tahap kedua, gas SO2 yang dihasilkan dari oksidasi tetraetil tiuran disulfida dialirkan atau dibubbling ke dalam larutan H2O2, mengakibatkan SO2 bereaksi dengan H2O2 menghasilkan H2SO4. H2SO4 yang dihasilkan dari tahap yang kedua, kemudian ditentukan jumlahnya dengan menambahkan NaOH. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan. Tahap yang pertama, kita hitung terlebih dahulu adalah mol H2SO4 yang bereaksi dengan NaOH dari perbandingan koefisien, berarti mol H2SO4 setengah dikali mol NaOH. Karena perbandingan koefisiennya 1:2. Oke, berarti setengah dikali mol NaOH-nya berapa? Yaitu volumenya 34,85 mili dikali 0,025 molar. Oke, nah ini kita hitung dulu. Hasilnya adalah 0,4356. 4356 milimol. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah kita hitung mol SO2. Perhatikan, mol SO2 sama dengan mol H2SO4. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya 1:1. Nah, mol H2SO4 berapa? Yaitu 0,4356 milimol.
Selanjutnya, kita hitung mol tetraetil tiuran disulfida. Dari reaksi yang pertama, kita bisa simpulkan bahwasannya mol C10, H20, N2S4 sama dengan 1/4 dikali mol SO2. Karena perbandingan koefisiennya 1:4. Oke, ini SO2 ya. Oke, jadi 1/4 dikali 0,4356. Hasilnya adalah 0,1089 milimol. Atau kalau dalam mol, kita bisa ubah menjadi 1,089 dikali 10⁻⁴ mol. Oke. Kemudian, langkah yang keempat adalah kita hitung masanya. Karena yang ditanya adalah persen massa. Maka kita hitung massa tetraetil tiuran disulfida. Massa sama dengan molnya 1,089 dikali 10⁻⁴ mol dikali dengan MR-nya. MR-nya adalah 296 gram per mol. Oke. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,0322 gram. Kemudian, tahap yang terakhir adalah kita hitung persen massanya. Persen massanya berarti persen massa C10 H20 N2S4 sama dengan massa C10 H20 N2S4 yaitu 0,0322 gram dibagi dengan massa sampel yang digunakan, yaitu 0,4605 gram dikali 100%. Seperti itu. Jadi kita dapat hasilnya adalah 6,99%, atau bisa kita bulatkan menjadi 7,00%. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya akan kita bahas soal nomor 5 ya, berkaitan dengan kinetika. Nanti kita di video kedua kita habiskan soal kinetika. Kurang lebih ada 4 soal. Sampai bertemu di video selanjutnya.